Di sudut barat Cianjur, ada nama yang membuat siapapun gemetar, Sarip. Preman bertubuh gempal dengan tatapan mata dingin seperti ular itu telah lama jadi penguasa bayangan. Dari terminal angkot hingga pasar tradisional, dari pelataran masjid hingga parkiran RSUD, semua berada dalam kendalinya. Siapapun yang berani menolak bayar uang keamanan, akan diseret anak buahnya, dipukuli, bahkan ada yang hilang tak pernah ditemukan. Warga hanya bisa pasrah, polisi pun banyak yang memilih diam atau malah ikut menikmati setoran mingguan. Suatu malam, suara jeritan seorang pemuda menggema dari pasar malam Cianjur. Namanya Reno, pedagang jagung rebus keliling. Ia ditendang dan dipukuli oleh 3 anak buah Sarip hanya karena menolak bayar pungutan Rp20.000. Wajahnya lebam, gerobaknya dihancurkan. Orang-orang hanya bisa melihat dari jauh, tak ada yang berani menolong. Kalau kamu ikut campur, besok warungmu dibakar, begitu ancaman yang selalu melayang di udara. Sarip tak hanya preman, ia punya jaringan luas hingga ke lurah dan tokoh desa. Dengan uang haramnya, ia membeli pengaruh. Ia hadir di pengajian, menyumbang ke masjid, bahkan membiayai pemuda kampung bersekolah agar dianggap dermawan. Namun di balik senyuman palsu itu, ia adalah tiran yang haus kekuasaan. Ia percaya, tak ada yang bisa menjatuhkannya. Cianjur ini milik gue, begitu ucapnya saat mabuk di warung tuak belakang terminal. Di terminal Cianjur, setiap sopir angkot harus setor minimal Rp50.000 sehari. Jika tak mampu, angkotnya dirusak. Tak jarang penumpang juga kena getahnya, dipalak di tengah jalan oleh preman jalanan bersenjata celurit dan pentungan. Seorang ibu hamil pernah kehilangan seluruh uang belanjanya di tangan anak buah Sarip. Kalau lapor polisi, anak lu ikut hilang, ancam mereka. Ketakutan tumbuh seperti benalu di hati warga. Suatu hari, seorang ibu tua bernama Mak Enah, penjual sayur di pasar, memberanikan diri bicara di depan warga. Wajahnya lebam, dagunya berdarah, matanya berkaca-kaca. "Sampai kapan kita begini?" teriaknya, gemetar menahan amarah. Ia baru saja dipukul karena tak sanggup bayar jatah mingguan. Suaranya terekam oleh seorang mahasiswa yang kebetulan sedang merekam dokumenter sosial. Video itu kemudian viral di media sosial. Viralnya video Mak Enah menjadi pemicu kemarahan publik. Ribuan komentar mengutuk ketidakadilan yang terjadi. Di mana pemerintah? Kenapa gubernur diam saja? Seruan-seruan itu menggema di dunia maya. Dan di gedung sate, Gubernur Deddy Mulyadi menonton video itu dengan rahang mengeras. Tangan kirinya mengepal, matanya menyala penuh tekad. "Ini saatnya," gumamnya pelan. Sementara itu, Sarip tertawa terbahak-bahak di warung remang-remang. Ia menganggap video itu hanya angin lalu. "Gubernur cuma bisa pidato. Dia gak bakal berani sentuh gue," katanya sambil menyulut rokok. Ia belum tahu bahwa sosok yang dianggap hanya orang tua berkumis tebal dengan ikat Sunda, itu sedang menyusun rencana besar, yang akan mengguncang seluruh Cianjur. Dan malam itu, di bawah sinar lampu temaram gedung sate, Deddy Mulyadi menulis sebuah kalimat di papan kerjanya, "Cianjur harus bebas. Sarip harus tumbang. Perang telah dimulai, dan ini bukan perang biasa. Ini adalah perang antara rakyat tertindas dan kejahatan yang telah terlalu lama berkuasa." Pagi itu, langit Bandung sedikit mendung. Gedung sate terlihat lebih sepi dari biasanya. Namun suasana di dalamnya justru sebaliknya, tegang dan penuh bisikan. Seorang wanita tua dengan pakaian lusuh dan langkah terlatih naik perlahan-lahan ke tangga utama. Di tangannya tergenggam erat sebuah surat yang sudah kusut, ditulis tangan dengan tinta yang nyaris luntur. Wajahnya lebam, namun sorot matanya menyala, bukan oleh amarah, tapi oleh harapan terakhir. Namanya Mak Enah, wanita, penjual sayur dari Cianjur yang wajahnya viral seminggu lalu. Dengan keberanian luar biasa, ia memutuskan datang sendiri ke Bandung, menembus penjagaan dan birokrasi, hanya untuk satu tujuan, bertemu langsung Gubernur Deddy Mulyadi. "Saya cuma rakyat kecil, Pak. Tapi saya gak mau mati pelan-pelan di bawah kekuasaan preman," ucapnya lirih saat diberi kesempatan bicara oleh ajudan gubernur. Di dalam ruangan, Deddy Mulyadi berdiri dari kursinya. Ia menghampiri Mak Enah, mengambil surat dari tangannya, dan membacanya perlahan. Setiap kalimat adalah jeritan tentang pemerasan, penghinaan, pemukulan, dan ketidakadilan yang telah menahun. Di akhir surat, tertulis, "Bila saya mati, setidaknya Bapak tahu, saya melawan." Deddy menatap Mak Enah,
lalu menggenggam tangan tuannya dengan erat. Ibu tidak sendiri, sekarang preman harus takut, bukan rakyat. Hari itu juga, Deddy Mulyadi menggelar konferensi pers mendadak. Wartawan berdatangan, menunggu pernyataan yang mengejutkan. Dan di hadapan kamera, Deddy berkata dengan suara lantang, "Saya, Gubernur Jawa Barat, menyatakan perang terhadap segala bentuk premanisme di wilayah ini. Kita mulai dari Cianjur, tidak ada tempat bagi Sarip dan gerombolannya di Tanah Sunda." Tak butuh waktu lama, ucapan itu menjadi tajuk utama seluruh media nasional. Di dunia maya, dukungan mengalir deras. Netizen menyerukan tagar-tagar bersihkan Jabar dan tagar Sarip tumbang. Mahasiswa turun ke jalan, aktivis HAM dan tokoh agama memberi dukungan penuh. Rakyat kecil yang sebelumnya bungkam mulai bicara, mengirimkan kesaksian dan laporan. Semua percaya, ini bukan lagi janji, ini adalah pergerakan. Namun di tengah gelombang semangat rakyat, bayangan bahaya mulai menyelimuti. Sarip, yang awalnya meremehkan ancaman itu, mulai gelisah. Beberapa anak buahnya ditangkap di operasi kecil-kecilan yang dilakukan polisi setempat. Beberapa orang penting yang dulu menjadi pelindungnya mendadak menghilang. Sarip tahu, badai sedang mendekat. Tapi alih-alih mundur, ia justru mempersiapkan perlawanan. Di markasnya yang tersembunyi di belakang terminal, Sarip menyusun siasat. Ia memerintahkan anak buahnya untuk memperkuat intimidasi. Beberapa warga yang dikenal vokal mulai diteror, bahkan ada yang rumahnya dilempari batu di malam hari. Ia ingin mengirim pesan bahwa Sarip belum kalah, bahwa Sarip adalah raja yang tidak bisa digulingkan begitu saja. Namun Sarip lupa satu hal, ia sedang menghadapi seorang pemimpin yang tak biasa. Deddy Mulyadi bukan sekadar gubernur. Ia adalah simbol perlawanan rakyat kecil. Dan kini, dengan tekad membara serta dukungan penuh dari aparat bersih, ia bersiap memulai babak paling menegangkan dalam hidupnya, Operasi Bersih Cianjur. Gedung sate mendadak ramai di tengah malam. Lampu-lampu yang biasanya padam pukul 9 kini menyala terang, menandakan ada sesuatu yang genting sedang berlangsung. Di dalam ruang utama, Gubernur Deddy Mulyadi duduk di tengah lingkaran para pejabat tinggi, Kapolda Jawa Barat, Danrem, Kepala Satpol PP, dan perwakilan intelijen daerah. Rapat darurat itu dibuka dengan satu kalimat yang membuat semua terdiam, "Cianjur sedang berdarah. Kita tak bisa menunggu lebih lama." Kapolda memutar rekaman video dari warga yang dikirim melalui jalur rahasia. Terlihat seorang pemuda dibacok di depan terminal karena membela ibunya yang ditendang preman. Darahnya mengalir deras di aspal, dan tak ada satupun warga yang berani menolong. "Kami telah tangkap 8 anak buah Sarip, tapi yang inti belum tersentuh. Mereka sangat terorganisir, ada yang menyusup ke dalam institusi," ujar Kapolda dengan suara berat. Deddy mengangguk, "Saya tahu. Karena itu, kita bersihkan semuanya sampai ke akar." Rapat berlanjut hingga larut. Di papan strategi, mereka membagi wilayah-wilayah kekuasaan Sarip, Pasar Induk, Terminal Cianjur, jalur truk Gunung Lurah, hingga kawasan hiburan malam. Semua titik itu selama ini tak tersentuh hukum. "Kita mulai dengan intelijen. Kita kirim tim bayangan untuk mengendus siapa saja yang terlibat, termasuk oknum di pemerintahan," perintah Deddy. Para perwira saling menatap, sadar bahwa operasi ini bukan sembarangan, dan bisa memakan korban di dalam institusi sendiri. Sementara itu, di luar gedung sate, puluhan mahasiswa dan warga sipil berkumpul, membentangkan spanduk bertuliskan, "Kami bersama Gubernur, tumbangkan Sarip." Sorak-sorai mereka menggema di malam sunyi. Beberapa ibu membawa lilin dan foto korban kekerasan Sarip, menjadikannya malam doa sekaligus protes damai. Deddy memandang dari jendela lantai 2. Matanya basah, tapi suaranya tetap tegas saat berkata pada ajudannya, "Saya tak bisa mundur sekarang. Terlalu banyak nyawa sudah dikorbankan." Pukul 3 dini hari, daftar nama-nama yang dicurigai sebagai kaki tangan Sarip disusun dalam sebuah map hitam bertuliskan, "Operasi Petir Cianjur." Deddy menandatangani surat perintah langsung. "Saya tak ingin operasi ini hanya simbolik. Tangkap, adili, dan jika ada yang melawan dengan senjata, lumpuhkan," tegasnya. Perintah itu seperti gong tanda perang, dan semua yang hadir di ruangan tahu, ini bukan sekadar misi hukum, ini perang melawan kejahatan yang telah bercokol puluhan tahun. Namun di balik gerakan besar ini, bahaya tak tinggal diam. Sarip punya telinga di mana-mana. Seorang pejabat kelas menengah, ternyata telah lama jadi informan Sarip. Ia langsung mengirim pesan gelap ke markas preman itu. Gubernur mulai gerak.
Mereka akan menyapu kalian malam ini. Pesan itu dibaca Sarip sambil tersenyum miring. Biar mereka datang. Gue siapin kejutan, ucapnya sambil mengambil sepucuk senjata api dari laci besi, peninggalan dari jaringan gelap yang pernah ia bantu. Dan saat fajar mulai menyingsing, jalan menuju Cianjur dipenuhi mobil-mobil tak bertanda. Tim elit gabungan mulai bergerak dalam diam. Tapi Sarip dan anak buahnya juga sudah bersiap. Mereka menebar jebakan, menyebar intel, dan membungkam saksi-saksi. Perang belum dimulai, tapi medan sudah penuh ranjau. Dan di titik ini, satu pertanyaan besar menggantung di udara, siapa yang lebih siap, negara atau Sarip? Subuh belum benar-benar tiba ketika tim gabungan berpakaian sipil mulai menyusup ke dalam kawasan Pasar Induk Cianjur. Tempat itu selama bertahun-tahun menjadi salah satu pusat kekuasaan Sarip. Di sanalah pungli berjalan seperti hukum tak tertulis. Setiap gerobak, lapak, hingga truk sayur harus izin ke anak buah Sarip, atau bersiap kehilangan dagangan atau nyawa. Hari ini, tempat itu menjadi titik pertama dari operasi besar yang telah dirancang dengan rapi semalaman. Petugas berpakaian preman bergerak cepat menyamar sebagai kuli, pedagang, bahkan pengamen. Kamera mini dan alat perekam suara tersembunyi di antara tumpukan sayur dan kotak buah. Tak butuh waktu lama untuk menangkap gambar, dua preman sedang memeras seorang pedagang bawang. "Serahin 200.000, atau gerobak lu gua gulingin," kata salah satu dari mereka dengan suara parau. Sang pedagang, yang tubuhnya kurus kering, gemetar ketakutan. Tapi sebelum ia sempat merogoh kantong, dua pria tak dikenal memiting si pemeras dan membantingnya ke tanah. Teriakan langsung menggema, disusul bentrokan singkat. Preman-preman lain yang mengintai segera melompat dari balik kios, beberapa bersenjata golok, sebagian membawa besi tumpul. Namun pasukan gabungan tak gentar. Mereka sudah bersiaga, lengkap dengan rompi anti peluru di balik jaket. Perkelahian pecah, kaca-kaca pecah, gerobak berjatuhan. Aroma darah tercampur dengan bau ikan asin dan cabai busuk. Dalam waktu 20 menit, 6 preman berhasil dilumpuhkan, 3 diantaranya luka parah. Di tengah kekacauan, Kapolsek Cianjur yang ikut turun langsung, berhasil menggerebek gudang belakang pasar. Di sana ditemukan senjata tajam, uang hasil pungli puluhan juta, dan catatan nama-nama, setoran, termasuk pejabat desa dan petugas pasar yang diam-diam terlibat. Temuan ini langsung dikirimkan ke gedung sate. Dedi Mulyadi, yang terus memantau lewat sambungan video, mengepalkan tangan. "Kita bongkar semuanya, jangan ada yang ditutupi. Rakyat harus tahu siapa yang sebenarnya pengkhianat." Namun kemenangan itu tak datang tanpa korban. Seorang anggota intel kepolisian, Bribda Reihan, terluka parah karena disabet golok di punggungnya saat mencoba menyelamatkan seorang bocah yang nyaris tertabrak motor preman kabur. Ia dilarikan ke rumah sakit dengan darah mengucur deras, wajahnya pucat, tapi bibirnya masih sempat berbisik, "Jangan mundur, Pak. Kita hampir menang." Kata-kata itu seperti tombak menancap ke hati Dedi yang mendengarnya lewat radio komunikasi. Sarip, yang mendengar laporan kerusuhan pasar itu dari anak buahnya, mengamuk di markas. Ia melempar meja, membanting ponsel, dan menendang salah satu bawahannya. "Goblok, gimana bisa pasar kita jebol?" Ia tahu, ini bukan sekadar penangkapan. Ini penghinaan, ini perang terbuka, dan ia sadar, jika pasar saja bisa jatuh, maka wilayah kekuasaannya yang lain hanya menunggu giliran. "Kumpulin semua orang malam ini. Kita balas. Kita serang mereka di jalur logistik. Gak bisa diam terus." Malamnya, sebuah truk logistik bantuan pemerintah yang membawa sembako untuk rakyat kecil dibakar oleh orang tak dikenal di jalan lintas Cipanas. Sopirnya nyaris tewas jika tidak sempat melompat keluar. Api menjilat langit malam, dan berita itu langsung menyebar ke media. Gubernur Dedi Mulyadi marah besar. "Ini bukan lagi urusan preman pasar. Ini pemberontakan terhadap negara," katanya kepada wartawan. Wajahnya keras, dan untuk pertama kalinya sejak ia menjabat, suaranya menggigil oleh amarah. Tapi ia tahu, Sarip sedang menggertak, dan setiap gertakan adalah tanda ketakutan. Maka malam itu, Dedi mengeluarkan perintah tegas, "Besok, kita sikat terminal Cianjur. Tempat di mana Sarip mulai membangun kekuasaannya. Jika kita rebut terminal itu, Sarip tak punya taring lagi. Kita akan tutup jalan pelariannya. Sekarang saatnya memotong kepala ular.
Matahari belum tinggi ketika barisan kendaraan taktis dan mobil intelijen meluncur ke Terminal Cianjur. Terminal yang dulu ramai oleh pelancong dan pedagang kini lebih mirip markas mafia. Cat coretan premanisme menghiasi dinding, para calo berbadan besar mondar-mandir memalak sopir dan penumpang. Disinilah Sarip memulai kekuasaannya, dengan memeras sopir angkot dan menebar teror. Dan hari ini, tempat itu menjadi medan pertempuran berikutnya dalam operasi besar Deddy Mulyadi. Gubernur sendiri turun ke lokasi, tak mengenakan pakaian dinas, hanya batik hitam dan ikat kepala khas Sunda. Wajahnya dingin, di belakangnya, puluhan anggota Brimob, Sabara, dan Satpol PP bersiap siaga. Terminal ini akan kembali ke rakyat, bukan milik bajingan, serunya lantang sebelum pasukan menyebar. Warga yang diam-diam menyaksikan dari kejauhan langsung bertepuk tangan. Mereka tahu, hari ini adalah hari yang dinanti bertahun-tahun. Penyerbuan dimulai dari pintu utara. Puluhan preman yang biasa menguasai area tersebut tak menyangka operasi akan terjadi secepat ini. Beberapa mencoba kabur, tapi sudah diadang di pintu keluar oleh pasukan Brimob. Yang lain melawan dengan botol dan senjata tajam, namun langsung dilumpuhkan. Dalam waktu 1 jam, area utama terminal bersih. Bendera preman yang biasanya berkibar di atas warung remang-remang dirubuhkan dan dibakar oleh warga sendiri. Di ruang tengah terminal, petugas menemukan ruangan yang dijadikan markas komando para preman. Ada papan tulis, penuh kode setoran, senjata api rakitan, bahkan video rekaman penganiayaan bagi yang menolak bayar jatah keamanan. Deddy Mulyadi masuk ke dalam ruangan itu, memandangi jejak kekejian yang tertata rapi, lalu berkata pelan tapi tajam, kalau negara kalah di tempat seperti ini, kita tidak pantas disebut pemimpin. Namun perang belum usai. Di lantai 2 terminal, belasan anak buah Sarip bersembunyi dengan niat melawan. Mereka melemparkan molotov ke arah petugas dari atas balkon. Suara ledakan kecil memecah udara, membuat panik warga dan wartawan yang meliput. Seorang polisi mengalami luka bakar di lengan, tapi pasukan tetap merangsek naik. Bentrokan sengit pun terjadi. Suara benturan besi, teriakan, dan tembakan peringatan bergema seperti di zona perang. Setelah 2 jam pertempuran intens, lantai 2 berhasil direbut. Semua preman ditangkap hidup-hidup, termasuk salah satu tangan kanan Sarip bernama Dadan Kobra, pria bertato yang terkenal karena kegemarannya menyiksa sopir angkot yang menolak setor. Saat digelandang keluar, warga berteriak marah, beberapa melemparkan sandal dan botol, namun Deddy menghentikan mereka. Biar hukum yang bicara, kita bukan seperti mereka, katanya tegas. Sore harinya, Deddy berdiri di tengah terminal yang kini kosong, dikelilingi warga dan media. Ia memegang pengeras suara dan berbicara lantang, mulai hari ini, Terminal Cianjur milik rakyat. Tidak ada lagi pungli, tidak ada lagi premanisme, siapapun yang mencoba kembali, akan berhadapan langsung dengan saya. Sorak-sorai menggema, dan beberapa sopir menitikkan air mata. Ini bukan sekadar pembersihan, ini pembebasan. Namun di tempat lain, Sarip hanya tertawa saat mendengar berita itu. Di markas rahasianya di tengah hutan pinggiran kota, ia menatap foto Deddy Mulyadi dengan tatapan dingin. Lo pikir gua cuma terminal dan pasar? Gua punya senjata yang belum lo lihat. Siapin rencana malam ini. Gua bakal balikin semua, gumamnya. Perang belum selesai, dan Sarip mulai menyiapkan serangan balik yang jauh lebih berbahaya. Malam menyelimuti Jawa Barat dengan sunyi yang mencurigakan. Angin berembus dingin ke arah barat saat sekelompok pria bertopeng bergerak cepat di jalanan kecil menuju pos polisi sementara di Terminal Cianjur. Mereka tidak berteriak, tidak mengaum seperti preman jalanan biasa, mereka terlatih, terorganisir, dan membawa senjata tajam serta senjata api rakitan. Itu adalah pasukan bayangan Sarip, hasil rekrutmen dari ex-napi dan mantan tentara bayaran yang kecewa pada sistem. Beberapa polisi jaga tengah beristirahat ketika ledakan kecil mengguncang sisi barat terminal. Asap mengepul, disusul rentetan tembakan peringatan ke udara. Suasana langsung berubah kacau. Pasukan Sarip menyerbu dalam hitungan detik, menyerang dengan brutal dan memaksa aparat mundur ke zona aman. Terminal yang baru saja dibersihkan kembali berubah jadi ladang pertempuran. Sarip ingin menunjukkan bahwa dirinya belum tumbang. Di tengah kekacauan itu, Deddy Mulyadi yang sedang berada di markas Satgas Penindakan menerima kabar darurat. Tanpa pikir panjang, ia langsung memerintahkan pengerahan kembali pasukan elit dan mendesak Kapolda Jawa Barat untuk turun tangan langsung.
Ini bukan lagi urusan preman biasa. Ini pemberontakan terhadap negara, ucap Dedi dengan mata menyala. Suaranya tidak gemetar sedikit pun, tapi aura tegang di ruangan bisa dirasakan semua orang. Mobil taktis bergerak menuju Cianjur, disusul helikopter patroli yang menyinari kegelapan dengan sorotan lampu bak mata dewa. Warga sekitar panik, bersembunyi di balik rumah dan warung. Beberapa bahkan mulai mengungsi karena takut konflik semakin membesar. Ini bukan lagi penertiban, ini seperti operasi militer menghadapi musuh negara. Sarip benar-benar menantang wibawa pemerintah secara terbuka. Di tengah serangan, salah satu tangan kanan Sarip, Ujang Tikus, berhasil menyusup ke dalam pos logistik polisi dan membakar sebagian kendaraan operasional. Dentuman keras membelah malam, membuat api membumbung tinggi ke langit. Polisi kehilangan sebagian peralatan komunikasi. Namun, tepat sebelum Ujang kabur, sebuah peluru menembus lututnya, ditembak oleh Bribda Rizal, seorang polisi muda yang baru saja lulus dan kini membuktikan nyalinya. Sementara itu, Sarip yang berdiri tak jauh dari lokasi serangan menyaksikan semua itu dari atas bukit kecil. Dengan tangan bersedekap dan tatapan dingin, ia berkata kepada anak buahnya, "Dedi harus tahu, gua bukan lawan yang bisa dibuang begitu aja. Ini baru permulaan." Tapi ia tidak menyadari bahwa helikopter intelijen sudah mengarah ke posisinya, menandainya sebagai target prioritas. Dedi telah memerintahkan satuan elit untuk memburu Sarip hidup atau mati. Menjelang subuh, pertempuran mereda. Pasukan bantuan berhasil menekan gerakan pasukan Sarip dan menangkap belasan orang. Terminal kembali dikuasai aparat, namun dengan banyak kerusakan dan korban luka. Gubernur Dedi Mulyadi turun langsung melihat keadaan. Ia menatap reruntuhan, mobil terbakar, dan para polisi yang luka-luka dengan mata berkaca-kaca. "Kalau ini harga dari ketegasan, saya terima. Tapi Sarip harus dihentikan. Sekarang," ujarnya pelan, namun penuh dendam. Sarip memang gagal menguasai terminal, tapi serangannya membawa pesan, dia belum kalah, dan bisa menyerang kapan saja. Dedi tahu, kali ini dia harus mengubah strategi. Operasi bukan hanya pembersihan, tapi perburuan. Dan di babak berikutnya, satu persatu benteng Sarip akan dihancurkan, dimulai dari markas-markas rahasia yang selama ini tak tersentuh hukum. Subuh masih menggantung di langit Cianjur ketika Gubernur Dedi Mulyadi berdiri di pos komando darurat. Wajahnya tampak lelah, tapi tatapan matanya menyala seperti bara. Di hadapannya terbentang peta besar Jawa Barat dengan bendera-bendera kecil berwarna merah, semua titik markas rahasia Sarip yang selama ini tak tersentuh hukum. "Kita serang tempat-tempat ini satu persatu. Sarip harus tahu, tidak ada ruang aman bagi penjahat di tanah Sunda," ucapnya tegas. Tak butuh waktu lama, satuan elit gabungan dari Brimob, Reskrim, dan intelijen bergerak serempak. Mereka berpencar ke titik-titik yang telah ditandai, rumah judi bawah tanah, gudang senjata ilegal, dan villa terpencil yang dijadikan markas persembunyian para eksekutor Sarip. Operasi dilakukan senyap dan cepat. Dalam semalam, 4 markas berhasil dilumpuhkan tanpa korban jiwa dari pihak aparat. Namun, pemandangan yang ditemukan justru mengguncang batin. Di salah satu gudang tua di pinggiran Sukabumi, aparat menemukan puluhan video penyiksaan terhadap warga sipil yang menolak setoran keamanan. Beberapa di antaranya bahkan memperlihatkan eksekusi keji yang diduga dilakukan langsung oleh Sarip. Darah masih menempel di dinding. Tangisan dan teriakan dalam rekaman membekas di kepala petugas. "Ini bukan sekadar kriminal, ini terorisme domestik," gumam Kapolres dengan wajah pucat. Dedi Mulyadi yang datang langsung ke lokasi itu tak bisa menyembunyikan emosinya. Ia menatap jejak darah kering dan menunduk lama. "Mereka bukan sekadar preman, mereka iblis yang menyamar jadi manusia," katanya lirih, hampir berbisik. Kemarahan dalam dirinya meledak. "Siapkan operasi pamungkas. Kita serbu markas utama Sarip malam ini juga." Tak ada negosiasi. Semua orang di ruangan terdiam. Mereka tahu, ini adalah pertaruhan besar. Sementara itu, Sarip mendapat kabar kehancuran markas-markasnya dengan wajah murka. Di markas utamanya yang tersembunyi di tengah hutan pinus Purwakarta, ia memecahkan meja kayu dengan satu pukulan. "Dedi makin gila, tapi gua lebih gila. Kirim semua sisa anak buah. Kita perang, total," teriaknya. Ia tak sadar, seseorang di antara anak buahnya telah menjadi mata-mata dan sedang mengirim koordinat markas itu secara diam-diam ke aparat. Menjelang malam, suasana di hutan pinus mendadak mencekam. Helikopter patroli berputar di atas langit.
Suara binatang malam lenyap. Pasukan elit mulai mengepung dari 4 arah. Operasi pamungkas diberi sandi, Raja Wali Hitam. Dalam hening, suara desiran ranting patah menjadi aba-aba. Dentuman pertama meletus saat Sarip menyadari dirinya dikepung. Tembakan pun menggema, menandai awal pertempuran yang tak bisa dihindari. Baku tembak terjadi di antara pepohonan. Beberapa anak buah Sarip yang mencoba kabur dilumpuhkan dengan cepat. Api menyala dari gudang senjata yang meledak terkena peluru nyasar. Di tengah kekacauan, Sarip bertarung habis-habisan. Ia menolak menyerah, bahkan menembak mati 2 anak buahnya yang mencoba mundur. "Gua mati pun, nama gua nggak boleh hilang dari Jawa Barat," teriaknya dengan mata merah penuh amarah. Namun, pada akhirnya, keberanian buta tak mampu menandingi strategi dan kekuatan penuh negara. Saat subuh mulai menyingsing, Sarip berhasil dilumpuhkan dengan tembakan tepat di bahu oleh Bribtu Rizal, polisi muda yang sebelumnya diselamatkan Dedi di Terminal Cianjur. Darah Sarip mengalir di tanah basah, dan saat ia tertunduk, Dedi Mulyadi mendekat, menatapnya dalam diam. "Ini bukan tentang gua, Sarip. Ini tentang rakyat yang capek hidup dalam ketakutan." Pagi itu, suasana di halaman kantor Polda Jawa Barat dipenuhi sorotan kamera dan kerumunan warga yang datang dari berbagai penjuru. Mereka ingin menyaksikan langsung wajah sang preman legendaris, Sarip, yang selama ini menebar teror dan ketakutan. Di balik pagar kawat berduri, Sarip digiring dengan tangan terborgol dan luka tembak yang dibalut perban. Tatapannya masih penuh dendam, namun tubuhnya tak lagi segarang dulu. "Lihatlah, raja kejahatan itu kini tak lebih dari penjahat biasa," bisik seorang ibu sambil menggenggam tangan anaknya. Gubernur Dedi Mulyadi berdiri tegak di podium darurat bersama Kapolda dan Pangdam. Suaranya menggema ketika ia berbicara. "Hari ini kita saksikan sendiri bahwa kejahatan sehebat apapun akan tumbang di hadapan kekuatan rakyat dan negara. Sarip bukan simbol kekuatan, dia simbol ketakutan yang sudah kita kubur bersama." Sorak-sorai pun meledak, beberapa warga bahkan menangis haru, seolah terbebas dari kutukan panjang yang selama ini membelenggu hidup mereka. Di ruang sidang khusus, Sarip duduk di kursi pesakitan. Jaksa penuntut membacakan deretan dakwaan yang seolah tak habis-habis: pemerasan, pembunuhan, penyiksaan, perdagangan senjata, dan teror terhadap aparat negara. Setiap tuduhan dibarengi bukti-bukti tak terbantahkan, termasuk rekaman video penyiksaan yang ditemukan di markasnya. Wajah Sarip perlahan kehilangan warna. Ia mulai sadar bahwa tak ada celah lagi untuk lari dari hukuman. Namun kejutan datang dari salah satu saksi, seorang mantan anak buah Sarip yang mengaku menyerahkan diri demi masa depan anaknya. "Saya tahu saya salah, tapi Sarip telah memperalat kami semua dengan ancaman dan iming-iming. Saya siap dihukum, tapi tolong hukum dia lebih berat, karena dia akar dari semuanya." Kesaksian itu menggetarkan ruang sidang, dan untuk pertama kalinya, mata Sarip berkedip seperti menahan amarah dan kepedihan. Di luar, ratusan warga mulai berdatangan membawa bunga dan lilin. Mereka menggelar doa bersama untuk para korban kekejaman Sarip. Foto-foto para korban ditempel di papan besar bertuliskan, "Kami tidak akan diam lagi." Dedi Mulyadi hadir di tengah mereka, membaur tanpa protokol. "Kita bangkit bukan karena Sarip tumbang, tapi karena kita tak takut lagi. Jawa Barat akan berdiri tanpa premanisme," ucapnya pelan, penuh haru. Vonis akhirnya dijatuhkan. Sarip dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa remisi. Tangannya mengepal saat hakim mengucapkannya, tapi ia tahu itu akhir dari segalanya. Tak ada lagi yang bisa dibeli, ditakuti, atau diancam. Ia dibawa keluar dengan penjagaan super ketat, menuju sel yang takkan pernah lagi melihat cahaya bebas. Untuknya, dunia luar telah ditutup selamanya. Setelah sidang, Gubernur Dedi mengumumkan program besar bernama Jabar Bersih Premanisme. Ia menggandeng polisi, tokoh masyarakat, dan organisasi kepemudaan untuk menjaga setiap sudut kampung dari bibit kekerasan dan ancaman preman. "Kita bersihkan sampai ke akar-akarnya. Jangan beri ruang bagi ketakutan untuk tumbuh kembali," katanya lantang, disambut tepuk tangan yang bergemuruh di aula pertemuan. Hari itu, langit Jawa Barat cerah seperti membuka lembaran baru. Di kampung-kampung, masyarakat mulai berani bersuara. Warung-warung buka hingga malam, terminal-terminal kembali tertib, dan anak-anak bermain tanpa takut. Bayangan Sarip memang belum hilang, tapi keberanian rakyat yang dipelopori Dedi Mulyadi telah menanam harapan baru.
Sebuah harapan tentang Jawa Barat yang benar-benar merdeka dari cengkeraman premanisme. Meski Sarip telah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, angin malam di sudut-sudut kelam Jawa Barat masih membawa aroma bahaya. Di sebuah rumah tua tak jauh dari Pelabuhan Ratu, 5 pria bertopeng berkumpul mengitari meja kayu lapuk. Mereka adalah sisa-sisa loyalis Sarip yang selama ini bersembunyi. Pimpinan mereka, seorang lelaki bertubuh kecil dengan mata tajam bernama Ujang Kalong, membuka gulungan peta dan foto-foto Gubernur Deddy Mulyadi. Sarip boleh tumbang, tapi harga dirinya tidak boleh diinjak. Kita hidupkan kembali bayangan Sarip. Di tempat lain, Deddy Mulyadi baru saja pulang dari sebuah pengajian malam bersama warga. Senyumnya hangat, namun tubuhnya lelah. Ia tahu, pekerjaan belum selesai. Belum genap seminggu sejak Sarip dijatuhi hukuman, laporan-laporan tentang ancaman terhadap kepala desa dan aparat di wilayah Cianjur dan Sukabumi mulai masuk. Preman ibarat rumput liar, gumamnya kepada ajudannya, dicabut 1, tumbuh 3. Tapi kali ini, kita semprot dengan akar-akarnya. Malam berikutnya, sebuah pos polisi di perbatasan Cianjur dibakar oleh orang tak dikenal. Di dindingnya tertulis dengan darah ayam, "Kami anak-anak Sarip." Perang belum selesai. Berita itu menyebar seperti api di media sosial. Masyarakat mulai resah. Beberapa tokoh kampung meminta perlindungan khusus. Deddy Mulyadi langsung menggelar rapat darurat bersama Kapolda dan Pangdam. Kita tidak akan mundur. Kalau mereka ingin perang bayangan, kita beri cahaya paling terang. Operasi rahasia bernama Sapu Jagat pun diluncurkan. Aparat bergerak diam-diam menyusup ke titik-titik rawan, menyamar sebagai sopir truk, pedagang, bahkan pengamen jalanan. Setiap gerak-gerik kelompok bayangan Sarip dipantau, dilacak, dan dicatat. Namun, Ujang Kalong lebih licin dari yang dibayangkan. Ia menggunakan anak-anak jalanan dan pengemis untuk menyampaikan pesan-pesan teror ke kantor pemerintahan, membuat Deddy sadar, ini lebih dari sekadar geng preman, ini mulai menyerupai jaringan bawah tanah. Sementara itu, di sebuah kampung di pinggiran Sukabumi, seorang pemuda bernama Fahri, anak dari korban pemerasan Sarip, menggalang pemuda setempat untuk melawan balik. Cukup sudah kita hidup dalam bayang-bayang. Kita tidak hanya bergantung pada polisi, kita jaga kampung kita sendiri. Teriaknya membakar semangat warga. Deddy Mulyadi, yang mendengar kabar itu, memutuskan mengunjungi Fahri diam-diam. "Kamu mengingatkanku pada masa muda," ujar Deddy sambil menepuk bahu Fahri, "tapi jangan bertindak sendiri. Mari kita bersatu, rakyat dan pemerintah." Namun tak lama kemudian, sebuah truk logistik milik pemerintah disergap dan dibakar. Habis di tengah jalan tol Cipularang. Sopirnya ditemukan terikat dengan luka lebam. Di dadanya tergantung kalung berisi foto Sarip. Deddy menatap foto itu di ruang kerjanya dengan rahang mengeras. "Ini bukan sekadar teror, ini deklarasi perang dari bayangan gelap Sarip," bisiknya. Dengan tekad membara, Deddy Mulyadi memutuskan untuk turun langsung ke lapangan. Ia mengenakan jaket kulit lamanya, topi hitam, dan mengajak beberapa anggota kepercayaannya untuk menyusuri titik-titik panas secara diam-diam. "Kalau mereka ingin main kucing-kucingan, aku akan jadi serigala yang mengejar mereka ke lubang terakhir," tegasnya. Perang belum selesai, dan kali ini, bayangan Sarip akan menghadapi kekuatan rakyat yang tak lagi takut. Malam itu, langit Jawa Barat diselimuti awan gelap, seolah turut merasakan ketegangan yang akan segera meledak. Di sebuah gudang tua di kaki Gunung Gede, Ujang Kalong mengumpulkan seluruh anak buahnya untuk melakukan serangan besar terakhir. "Ini bukan hanya tentang membalas dendam," katanya dengan suara berat. "Ini tentang mempertahankan warisan Sarip. Jika kita kalah sekarang, kita hilang selamanya." Mata mereka menyala-nyala penuh tekad, tapi mereka tahu ini bisa menjadi pertaruhan hidup dan mati. Sementara itu, Deddy Mulyadi bersama pasukan elit polisi dan tentara telah mengepung lokasi tersebut. Informasi intelijen yang diperoleh dari penyusup dan saksi mata membuat operasi ini direncanakan dengan presisi. Deddy berdiri di depan pasukannya, memberikan arahan terakhir. "Kita masuk bukan untuk berdamai, tapi untuk mengakhiri bayangan kegelapan yang selama ini merusak negeri ini. Jangan beri mereka celah sedikit pun." Saat fajar menyingsing, operasi dimulai. Ledakan kecil dari granat kejut menyambut masuknya pasukan ke dalam gudang yang penuh jerami dan tumpukan kayu kering. Teriakan dan suara tembakan pecah bersamaan. Ujang Kalong berlari ke arah belakang gudang, mencoba melarikan diri ke hutan. Namun, Deddy dan beberapa polisi bergerak cepat mengejarnya. Dalam adu kejar yang menegangkan di antara rimbun pepohonan,
Ujang terpojok dan akhirnya jatuh tersungkur. Dengan napas terengah-engah, Ujang menatap Dedi. "Kau pikir ini berakhir? Sarip lebih besar dari kita semua," teriaknya penuh kebencian. Dedi menatap dingin, "Tidak, ini berakhir karena rakyat dan negara tidak akan pernah membiarkan kegelapan tumbuh lagi." Dengan sigap, polisi mengamankan Ujang dan mengawalnya kembali ke pusat kota untuk proses hukum. Di pusat kota, penggerebekan lain juga dilakukan. Seluruh jaringan Sarip yang tersisa berhasil dibongkar. Barang bukti berupa senjata, narkoba, dan dokumen transaksi ilegal ditemukan bertumpuk. Para pengikut Sarip yang kabur tak berani bersembunyi lama, satu persatu ditangkap. Warga menyambut berita ini dengan sukacita. Kampung-kampung yang dulu takut mulai kembali cerah dan aman. Dedi Mulyadi berdiri di balkon kantor gubernur, memandang kota yang mulai damai. "Ini bukan kemenangan saya sendiri," katanya kepada wartawan. "Ini kemenangan seluruh rakyat Jawa Barat yang berani melawan ketakutan. Kita harus terus menjaga agar bayangan seperti Sarip tidak pernah kembali." Suaranya penuh harapan, menggema di seluruh pelosok negeri. Hari-hari setelah operasi besar itu, pemerintah Jawa Barat menggelar program rehabilitasi sosial dan pemberdayaan ekonomi bagi mantan preman dan warga terdampak. Dengan dukungan masyarakat, mereka belajar keterampilan baru, membuka usaha kecil, dan membangun kehidupan baru yang lebih baik. Dedi Mulyadi berkeliling menyaksikan perubahan itu dengan bangga, percaya bahwa akar permasalahan bisa diputus jika dikelola dengan benar. Cerita tentang Sarip dan bayangannya kini menjadi pelajaran berharga bagi Jawa Barat. Dari ketakutan menuju keberanian, dari kegelapan menuju cahaya. Gubernur Dedi Mulyadi dan seluruh rakyatnya membuktikan bahwa bersama-sama, mereka mampu mengubah nasib dan mengukir masa depan yang lebih cerah tanpa bayang-bayang premanisme. Setelah kegentingan dan gejolak yang berlangsung begitu lama, Jawa Barat mulai menatap masa depan dengan penuh harapan. Gubernur Dedi Mulyadi berdiri di tengah lapangan alun-alun Bandung, dikelilingi oleh ribuan warga yang datang merayakan hari baru tanpa bayang-bayang premanisme. Senyum mereka di wajahnya, namun di matanya tersimpan ketegasan yang sama seperti hari pertama ia memulai perjuangan ini. Di balik layar, para mantan preman yang dulu terjerat dalam jaringan Sarip kini mengikuti pelatihan keterampilan dan program rehabilitasi sosial. Fahri, pemuda dari Sukabumi yang dulu menggalang perlawanan rakyat, kini menjadi pelatih bela diri dan motivator bagi generasi muda. "Kita bangun masa depan, bukan dengan kekerasan, tapi dengan kerja keras dan solidaritas," katanya penuh semangat. Dedi juga menginisiasi pembangunan fasilitas publik, dari sekolah hingga puskesmas, agar desa-desa yang selama ini terisolasi dan rentan menjadi sarang preman bisa berkembang sehat. Ia percaya, keadilan sosial adalah tameng terbaik melawan kegelapan. "Kita tidak hanya menghapus preman, tapi kita membangun fondasi agar mereka tak lagi muncul," ucapnya dalam pidato yang menggugah. Warga pun mulai aktif menjaga lingkungan mereka. Kelompok ronda, pos keamanan, dan pengawasan warga menjadi bagian dari budaya baru yang menanamkan rasa aman dan percaya diri. Suasana damai yang sempat hilang kini kembali mengisi jalanan dan gang-gang sempit di pelosok Jawa Barat. Meski masih ada tantangan kecil di sana-sini, tapi keyakinan akan perubahan sudah menyala kuat. "Kita sudah buktikan, ketika rakyat dan pemerintah bersatu, kegelapan tak punya tempat lagi di tanah ini," ujar Dedi Mulyadi dengan suara penuh harap. Ia mengajak semua pihak terus berkolaborasi menjaga keberlangsungan damai. Kini, bayang-bayang Sarip dan gerombolannya hanya menjadi cerita kelam yang diwariskan sebagai pelajaran sejarah. Generasi muda Jawa Barat tumbuh dengan jiwa pemberani dan cinta damai. Mereka mewarisi semangat gubernur yang tak kenal lelah membela rakyat dan membangun masa depan. Di bawah langit biru Pasundan, suara-suara tawa anak-anak menggema menggantikan raungan motor preman yang dulu meresahkan. Dedi Mulyadi menatap cakrawala, yakin bahwa perjuangan ini bukan akhir, tapi awal dari perjalanan panjang menuju Jawa Barat yang sejahtera dan aman untuk semua. Meskipun Sarip dan gerombolannya telah tumbang, bayang-bayang kekuasaan gelap masih belum sepenuhnya hilang dari Jawa Barat. Di sudut kota yang terlupakan, muncul sosok baru yang diam-diam merajut jaringan baru, siap mengambil alih kekosongan kekuasaan. Namanya Eko Siluman Prasetyo, seorang preman licik yang menguasai dunia bawah tanah dengan cara berbeda, lebih cerdik dan berbahaya. Dedi Mulyadi yang terus memantau perkembangan situasi tidak menutup mata terhadap ancaman baru ini. Bersama aparat kepolisian, mereka mulai merancang strategi pencegahan. "Kita tidak boleh lengah,
Sarip hanyalah satu dari banyak raksasa yang harus kita hadapi, tegasnya dalam rapat tertutup dengan Kapolda Jawa Barat. Warga mulai merasakan ketegangan baru. Ada bisik-bisik tentang pungutan liar yang mulai muncul kembali di beberapa pasar tradisional, dan beberapa kelompok muda yang sebelumnya sudah tertib kini mulai goyah oleh godaan uang dan kekuasaan. Fahri, yang kini menjadi figur motivator, kembali bergerak mengingatkan generasi muda untuk tetap waspada dan menjaga persatuan. Di sebuah warung kopi yang sering jadi tempat ngumpul polisi dan pejabat, Dedi berdiskusi dengan Kapolda tentang pentingnya penguatan basis sosial dan ekonomi masyarakat agar tak lagi mudah dimasuki kelompok preman baru. Ini bukan hanya soal penegakan hukum, tapi membangun benteng dari dalam, ujar Kapolda. Eko, siluman, pun tidak tinggal diam. Dengan jaringan rahasianya, dia mulai menanam pengaruh ke kalangan pejabat dan aparat yang rentan. Perlahan tapi pasti, dia menggerogoti sistem dari dalam, membuat pekerjaan Dedi dan polisi semakin berat. Namun Dedi tak gentar, dia yakin akar kekuatan mereka harus dicabut sampai ke sumbernya. Dalam diam, konflik baru mulai menyelimuti Jawa Barat. Perang sunyi antara Dedi Mulyadi dan Eko, siluman, bukan hanya pertarungan fisik, tapi juga pertempuran ideologi dan strategi. Siapa yang akan lebih kuat, membangun negeri atau merusaknya? Di tengah gelombang perubahan itu, rakyat tetap berharap. Mereka tahu, hanya dengan bersatu dan berani berdiri melawan, Jawa Barat bisa terus bersinar tanpa bayang-bayang gelap yang mengancam. Setelah kejatuhan Sarip dan gerombolannya, Jawa Barat menikmati kedamaian yang langka. Namun, di balik ketenangan itu, sebuah bayangan baru mulai mengintai dengan ancaman yang jauh lebih berbahaya. Eko, siluman Prasetyo, sosok misterius yang selama ini bergerak di balik layar, perlahan menyiapkan langkahnya untuk menguasai dunia bawah tanah Jawa Barat. Dengan kecerdikan dan kelicikan yang luar biasa, dia membangun jaringan baru yang jauh lebih rapi dan sulit dilacak. Dedi Mulyadi yang telah merasakan aroma bahaya ini tidak tinggal diam. Bersama Kapolda dan jajarannya, ia merumuskan strategi untuk menghadapi ancaman yang berbeda ini. Ini bukan hanya soal kekerasan, tapi juga soal pengaruh dan infiltrasi, ujar Dedi dengan serius dalam rapat tertutup yang dihadiri para pejabat penting. Kita harus lebih cermat dan pintar dalam mengambil langkah. Di tengah masyarakat, kabar tentang pungutan liar yang mulai muncul lagi menggeliat, terutama di beberapa pasar tradisional dan terminal. Rasa takut yang sempat memudar mulai kembali terasa samar. Fahri, yang kini menjadi figur inspiratif bagi pemuda, kembali turun ke lapangan. Dengan penuh semangat, ia mengingatkan anak-anak muda untuk tidak terjerumus ke dalam jerat bayangan baru ini. Jangan biarkan mereka membeli masa depan kita dengan uang haram, tegas Fahri dalam sebuah pengajian malam. Di sisi lain, Eko, siluman, memanfaatkan celah dalam sistem. Ia merangkul beberapa oknum aparat dan pejabat yang rentan, menjalin hubungan yang sulit dideteksi. Perlahan, pengaruhnya merayap hingga ke lapisan-lapisan pemerintahan. Ini membuat Dedi dan Kapolda harus ekstra waspada, karena lawan kali ini bukan hanya di jalanan, tapi juga di balik meja pertemuan. Dalam pertemuan rahasia di sebuah warung kopi tua, Dedi berdiskusi dengan Kapolda tentang penguatan basis sosial dan ekonomi masyarakat. Kita harus bantu rakyat supaya mereka tidak mudah terpengaruh, kata Kapolda. Program pemberdayaan dan pendidikan jadi kunci utama agar akar premanisme benar-benar hilang. Eko, siluman, yang licik tak segan menggunakan berbagai cara, termasuk intimidasi halus dan suap untuk memperkuat posisinya. Namun, kehadiran Dedi Mulyadi yang tegas dan dukungan penuh dari aparat membuat rencananya tak berjalan mulus. Setiap langkahnya selalu dipantau dan dipersulit. Konflik ini mulai menjadi perang sunyi yang penuh intrik dan strategi. Dedi sadar, pertarungan ini tidak akan selesai hanya dengan kekuatan fisik, melainkan juga kecerdasan dan keteguhan hati. Dengan tekad bulat, ia berjanji untuk terus menjaga Jawa Barat dari bayangan-bayangan gelap yang mengancam kedamaian. Rakyat Jawa Barat pun mulai bangkit, kembali bersatu dalam semangat menjaga tanah kelahiran mereka. Mereka percaya, selama ada pemimpin yang berani dan rakyat yang setia, kegelapan tak akan pernah berkuasa lagi di bumi Pasundan. Setelah gelombang ancaman dari Eko, siluman, mulai terasa, Dedi Mulyadi semakin intensif bekerja sama dengan Kapolda dan jajarannya. Mereka sadar, perang kali ini tak hanya soal fisik, tapi lebih kepada strategi dan infiltrasi. Dalam rapat malam yang penuh ketegangan, Dedi menegaskan,
kita harus bongkar akar jaringannya, mulai dari yang paling bawah sampai ke atas. Tidak ada tempat aman untuk mereka. Sementara itu, Eko, siluman, semakin lihai menggerakkan pion-pionnya. Ia menyebarkan uang dan pengaruh ke oknum pejabat serta aparat yang lemah moral. Suasana di beberapa kantor pemerintahan dan kepolisian mulai terasa panas. Para pengkhianat ini bekerja di balik layar, mengaburkan langkah Dedi dan polisi. Namun, Fahri yang masih bersemangat, mengumpulkan para pemuda dan membentuk jaringan pengawas yang solid untuk melaporkan segala aktivitas mencurigakan. Di tengah suasana penuh ketegangan, sebuah informasi penting datang dari seorang informan terpercaya di lapangan. Ada pertemuan besar yang direncanakan oleh kelompok Eko, siluman, di sebuah gudang tua di pinggiran kota Bandung. Dedi dan Kapolda langsung menyiapkan operasi rahasia untuk menangkap para tokoh penting jaringan preman ini sebelum rencana licik mereka terlaksana. Malam operasi tiba dengan penuh ketegangan. Polisi bergerak hati-hati, mengendap-endap memasuki gudang dengan persenjataan lengkap dan taktis. Ketegangan mencekam ketika suara bisik-bisik dan langkah kaki terdengar di lorong-lorong gelap. Di tengah kegelapan, suara Dedi yang tegas menguatkan semangat para aparat, ini untuk Jawa Barat yang bersih. Namun, Eko, siluman, ternyata sudah waspada. Dalam pengamanan yang ketat, ia bersembunyi dan menghilang sebelum polisi berhasil masuk. Meski demikian, mereka berhasil menangkap beberapa kaki tangan pentingnya yang membawa bukti kuat jaringan korupsi dan pemerasan yang merajalela. Penangkapan ini menjadi pukulan telak bagi Eko dan para pengikutnya. Tapi Dedi tahu, ini bukan akhir. Kita harus terus kejar, pecahkan setiap simpul jaringannya, katanya kepada Kapolda dengan mata menyala. Selama kita masih bisa berdiri, mereka tak akan bisa menguasai tanah kita. Fahri dan para pemuda semakin aktif membantu aparat dengan informasi dan pengawasan di masyarakat. Mereka menjadi mata dan telinga yang vital dalam perang sunyi ini. Keberanian dan solidaritas mereka memberikan harapan baru untuk masa depan Jawa Barat yang lebih baik. Di ujung malam yang dingin itu, Dedi menatap langit Bandung dengan tekad membara. Kita belum selesai, tapi setiap langkah kita semakin dekat dengan kemenangan. Jawa Barat terus berjuang, melawan kegelapan dengan cahaya semangat dan persatuan yang tak tergoyahkan. Kegagalan Eko, siluman, lolos dari operasi polisi membuat tekanan semakin membesar di dalam jaringannya. Ia mulai kehilangan kontrol atas loyalitas kaki tangannya. Dalam sebuah pertemuan rahasia yang berlangsung di sebuah villa tersembunyi, Eko mengamuk. Kalian harus berbuat lebih, jangan biarkan Dedi dan Kapolda menang. Teriaknya dengan penuh kemarahan. Tekanan ini membuat para pengikutnya semakin gelisah dan mulai berpikir dua kali untuk terus mengabdi. Sementara itu, Dedi Mulyadi bersama Kapolda merasakan kemenangan kecil yang membuat semangat mereka berkobar. Namun, mereka sadar bahwa pertempuran sesungguhnya baru akan dimulai ketika Eko mengambil langkah balasan yang tak terduga. Kita harus siap dengan segala kemungkinan, ujar Dedi pada timnya, jangan sampai kita lengah. Di tengah kegelisahan itu, Fahri mendapat kabar dari jaringan pemuda bahwa ada rencana besar Eko untuk melakukan serangan terkoordinasi di beberapa titik rawan di Bandung. Serangan yang dirancang untuk mengacaukan keamanan dan menimbulkan ketakutan luas. Berita ini membuat Dedi dan polisi meningkatkan patroli dan pengawasan, serta memperketat koordinasi dengan masyarakat. Malam-malam berikutnya Bandung dipenuhi oleh ketegangan. Suara sirine dan langkah cepat aparat menghiasi jalanan. Masyarakat mulai waspada, banyak yang memilih tetap di rumah demi keamanan. Namun, di balik ketakutan itu, ada harapan yang tumbuh karena keberanian Dedi dan para pemuda yang terus bergerak menjaga ketertiban. Eko, siluman, sendiri tampak semakin gelap wajahnya. Ia menyadari bahwa perang kali ini bukan hanya soal kekuatan tapi juga kecerdasan dan tekad. Dalam kebingungan, ia memutuskan untuk mencoba membajak beberapa aparat yang masih ragu-ragu dengan iming-iming keuntungan besar. Namun, Dedi telah menyiapkan langkah antisipasi dengan melakukan pengawasan ketat terhadap gerak-gerik aparat. Di tengah gelombang serangan dan balasan itu, Dedi mengumpulkan semua kekuatan dan mulai menggagas program pemberdayaan baru untuk masyarakat. Program ini tidak hanya soal ekonomi tapi juga pendidikan moral dan spiritual. Kita harus buat masyarakat kuat dari dalam, sehingga mereka tak mudah terpengaruh, tegas Dedi dalam pidatonya di hadapan para tokoh masyarakat dan aparat. Fahri yang terus aktif di lapangan mulai melihat hasil kecil dari program tersebut.
Beberapa anak muda yang hampir terjerumus ke dalam jerat premanisme mulai berbalik arah, memilih jalan yang benar. Semangat itu memberi keyakinan bahwa masa depan Jawa Barat masih cerah, selama semua bergerak bersama. Ketegangan di Bandung belum usai, tapi titik balik ini menandai babak baru dalam perang melawan bayangan gelap. Dengan strategi yang matang dan solidaritas yang kuat, Dedi dan pasukan melangkah lebih dekat menuju kemenangan akhir yang selama ini diidamkan. Setelah momentum positif dari program pemberdayaan masyarakat, Dedi Mulyadi dan Kapolda merasa optimis. Namun, angin buruk datang tanpa diduga. Dari dalam jajaran aparat, tersebar kabar mengkhianat yang membuat keduanya tercengang. Salah satu perwira muda yang dipercaya ternyata diam-diam bersekongkol dengan Eko, siluman, memberikan informasi penting yang mengancam misi pemberantasan premanisme. Rasa kecewa dan amarah menguasai Dedi, tapi ia menahan diri untuk tetap fokus. Kecurigaan ini mulai mengganggu jalannya operasi. Aksi preman di beberapa daerah yang tadinya berhasil ditekan, kini kembali menggeliat dengan cara yang lebih licik. Dedi mengumpulkan tim intelijen dan memperketat pengawasan internal. Kita harus temukan dan berantas pengkhianat ini, sebelum mereka menghancurkan dari dalam, tegas Dedi di ruang rapat penuh ketegangan. Sementara itu, Fahri yang mendapat tugas baru sebagai penghubung masyarakat dan polisi, mulai merasakan tekanan. Beberapa pemuda yang ia bina tampak mulai resah karena adanya gangguan yang tidak biasa. Namun, Fahri berusaha menenangkan mereka dan terus menanamkan semangat bahwa perjuangan mereka belum selesai. Eko, siluman, memanfaatkan momen ini dengan menebar kekacauan di beberapa titik strategis Bandung. Dalam kekalutan itu, ia memerintahkan anak buahnya menyerang kantor polisi kecil dan tempat-tempat umum, menebar ketakutan dan menciptakan suasana tidak kondusif. Serangan dadakan ini membuat aparat kewalahan dan harus segera menyesuaikan strategi. Di tengah tekanan itu, Dedi melakukan pertemuan tertutup dengan Kapolda dan beberapa tokoh masyarakat yang setia. Mereka menyusun langkah-langkah baru, termasuk pengawasan ekstra ketat dan program pendalaman loyalitas aparat. Dedi bertekad, kita tidak boleh kalah oleh pengkhianatan dan kekacauan. Fahri yang makin matang dalam perannya, mulai mengorganisir kelompok pemuda untuk membantu pengawasan di wilayah rawan. Mereka membentuk jaringan komunikasi yang cepat dan solid, mengirim laporan real-time untuk membantu aparat bertindak tepat sasaran. Semangat solidaritas semakin menguat di kalangan rakyat. Konflik internal dan eksternal membuat suasana semakin mencekam, namun semangat Dedi dan para pejuang keadilan tak pernah padam. Mereka tahu, kemenangan sejati hanya akan datang bila semua pihak bersatu melawan kejahatan yang mengancam. Dedi menatap tajam ke arah Cakrawala Malam Bandung, dengan keyakinan bulat bahwa pengkhianatan bukan akhir, tapi justru menjadi pemicu semangat untuk bangkit dan membasmi kegelapan sampai ke akar-akarnya. Suasana Bandung malam itu dipenuhi kabut tebal yang menyelimuti jalan-jalan sempit dan gedung-gedung tua. Dedi Mulyadi bersama Kapolda dan tim elit polisi telah menyiapkan operasi besar-besaran untuk membekuk Eko, siluman, dan semua kaki tangannya yang tersisa. Rencana matang sudah digodok selama berminggu-minggu, menyesuaikan informasi terbaru dari jaringan Fahri dan pengawasan internal yang ketat. Inilah saatnya untuk menuntaskan segala penderitaan yang telah dirasakan warga. Operasi dimulai dengan ketat dan penuh kehati-hatian. Polisi menyusup ke berbagai titik yang sudah dipetakan sebagai markas persembunyian preman. Suara langkah kaki dan bisikan tersamar mengisi kegelapan malam, sementara ketegangan mencekam membungkus setiap detik yang berlalu. Dedi yang memimpin langsung di lapangan, berjalan dengan tenang namun penuh kewaspadaan, tahu bahwa musuhnya licik dan berbahaya. Di saat bersamaan, Eko, siluman, yang sadar bahwa waktu terus menipis, berusaha menggalang pasukan terakhirnya untuk perlawanan. Ia mengumpulkan para pengikut setianya di sebuah gudang usang, membakar semangat mereka dengan kata-kata penuh kebencian dan dendam. Kita tidak akan menyerah. Malam ini, kita tunjukkan siapa yang berkuasa. Teriaknya, suara keras menggema di dinding-dinding dingin. Pertempuran pun tak terelakkan. Suara tembakan dan dentingan senjata tajam pecah di beberapa titik. Polisi yang dilatih dengan disiplin tinggi berhadapan langsung dengan para preman yang sudah tidak punya jalan mundur. Fahri bersama kelompok pemuda juga turun ke lapangan, membantu menghalau para pengacau agar tidak melarikan diri. Semangat dan keberanian mereka menjadi kekuatan tambahan yang menentukan. Di tengah keributan, Dedi berhasil menyergap Eko, siluman, yang berusaha melarikan diri lewat lorong gelap. Pertarungan fisik terjadi dengan sengit, saling tusuk dan serang tanpa ampun.
Akhirnya, dengan ketenangan dan keahlian luar biasa, Dedi mampu menjatuhkan Eko, memborgolnya dengan erat. "Ini akhir dari segala kekejamanmu," ucap Dedi dengan suara tegas dan penuh kemenangan. Penangkapan Eko, siluman, menjadi simbol runtuhnya kekuasaan preman di Jawa Barat. Warga yang semula takut mulai muncul dari persembunyian, menyaksikan langsung keberhasilan perjuangan yang telah lama mereka nantikan. Dedi dan Kapolda menggelar konferensi pers yang penuh haru dan optimisme, berjanji untuk terus menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, di balik semua kemenangan itu, Dedi tahu bahwa tugasnya belum selesai. Menghapus akar kejahatan butuh kerja keras berkelanjutan dan kesadaran kolektif. Ia menegaskan kepada semua pihak bahwa kedamaian harus dijaga bersama, dan masyarakat harus tetap waspada agar kegelapan tidak kembali bangkit. Malam itu, Bandung kembali tenang, diselimuti damai yang baru. Cahaya harapan bersinar terang, menandai babak baru bagi Jawa Barat yang bebas dari cengkeraman premanisme dan korupsi. Dengan tekad dan kebersamaan, Dedi dan seluruh rakyat siap menapaki masa depan yang lebih baik dan aman.